kenapa tiba-tiba dibilang penipuan dan penggelapan, ya kan? Dan arahnya tuh apa yang ditipu dan apa yang digelapkan. Nah, ini kan mereka sudah mencederai prosedur dong. Iya, iya. Tiba-tiba dari ranah PHI kok mereka buat laporan pidana. Nah, ini kok tiba-tiba ada yang keberpihakan. Ini indikasi dong. Dan jelas ini ranahnya pasti bakalan kita buat laporan di Propam atau kita bawa Rapid juga ini. Justru klien kita secara tiba-tiba dilaporkan di Polrestabes Sumsel dugaan tipu gelap. Ini sungguh-sungguh mengejutkan langkah hukum lah yang diambil oleh pihak MDP. Nah, selain itu juga kami selaku kuasa hukum juga menilai adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak MDP. Kami juga akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Palembang atas laporan yang dilakukan oleh pihak MDP. Saya dilaporkan pidana umpamanya begini. Ya, pertanyaan awam juga tetap apa? Bapak nyuri apa? Bapak ngingkarin apa? Nah, toh umpamanya pun bilang ngingkarin, apa yang saya ingkari? Toh yang tertulis itu semua begitu. Yang berbeda itu adalah interpretasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Viral Lebih Dari A1. Kita masih membahas persoalan hukum, di mana mungkin publik juga dikejutkan beberapa waktu lalu kasus Dr. Wijang Widiarso, mantan dosen Universitas MDP yang diberhentikan secara sepihak oleh pihak lembaga dan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Terbaru kasus ini sudah memasuki ranah pengadilan hubungan industrial ya, di mana sebenarnya rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang memediasi kedua belah pihak agar menyelesaikan persoalan tersebut secara baik melalui prosedur yang berlaku, tidak dibawa ke dalam ranah pidana. Dan ini tentu saja menarik bagaimana kontradiktif ya, keputusan Disnaker diterjemahkan oleh pihak UMDP dengan melaporkan kasus tersebut secara pidana ke Polrestabes Palembang. Bagaimana perkembangan dari kasus tersebut, kita akan bahas lebih lanjut, tentu saja dengan narasumber yang kredibel. Ada Bapak Dr. Wijang Widiarso, beliau mantan dosen UMDP yang diberhentikan secara sepihak. Pak Wijang, kabar tidak baik Pak? Alhamdulillah baik. Oh, Alhamdulillah. Ada juga kuasa hukum dari SI Law Firm, ada M. Hoiri Dizani, sarjana hukum, dan Septiani, sarjana hukum. Beliau ini yang mendampingi Dr. Wijang dari awal sampai akhir dan memang konsisten ya berjuang dalam ranah hukum. Kita sapa dulu. Dizan, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Septi juga sehat? Alhamdulillah. Ini mungkin ke anu dulu ya, sedikit report, mungkin kita tarik ke belakang, mungkin ada penonton juga yang Lentera Viral yang mungkin agak sedikit lupa bagaimana kasus ini bergulir. Kita akan meminta sedikit 10 menit mungkin sejarah dikit ya dari Pak Wijang sedikit. Pak Wijang, ini nostalgia ya. Anda yang lama di Universitas MDP, Anda juga yang dibesarkan oleh MDP, namun Anda juga yang membesarkan MDP ya. Akhirnya harus didepak secara katakanlah tidak hormat seperti itu Pak ya. Tentu ini juga kan akan menyentuh emosi kita. Ini komentar Anda gimana nih Pak Wijang? Ya 23 tahun hasilnya ini. Gitu. Ya. Jadi 23 tahun mengabdi, kemudian jatuh cinta pada lembaga ini sampai akhirnya terjadi kasus ini, ya, ya, mau bilang apa ya? Memang takdirnya harus begitu. Kado pahit Pak ya. Tinggal sudut pandang. Saya masih merasa bahwa pasti akan ada kebaikan di semua yang saya alami hari ini. Jadi tetap percaya sama apa yang digariskan Tuhan sama saya, ya berjuang. Bismillah, apapun itu biar Tuhan yang nanti akan nentukan. Apakah tidak ada chemistry nih Pak? 23 tahun bukan umur yang singkat ya? Ya. Itu interaksi Anda dengan pihak lembaga. Ya saya pikir
menghasilkan ikut berproses untuk melihat generasi-generasi muda tumbuh gitu, yang akhirnya berperan sebagai pemimpin hari ini, termasuk yang melaporkan saya juga itu termasuk generasi yang termasuk saya didik gitu. Jadi ya saya pikir Tuhan menggariskannya begitu. Jadi kalau ditanya apakah banyak hal baik, saya pikir banyak hal baik daripada hal yang itu. Tapi saya tetap sisi positif. ada sisi positifnya. Tapi tetap hari ini saya masih merasa bahwa Tuhan itu nanti akan menunjukkan jalan yang terbaik kayak apa. Tetap saya optimis. Ya. Oke. Bung Rizan, ini Anda kuasa hukum ya dari Bapak Dr. Wijang gitu ya. Iya. Ini sepengetahuan kita, ini pihak UMDP kan melaporkan kasus ini ke pihak Polrestabes Palembang. Iya. Dalam ranah pidana. Komentar Anda, Bung Rizan? Nah sebenarnya gini, kalau untuk posisi laporan polisi itu kita sama-sama nggak ada yang tahu. Iya. Jadi baru tahu itu ketika muncul surat pemberitahuan dimulainya penyidikan di tanggal 9 September. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari laporan polisinya ini laporan polisi itu dibuat di tanggal 15 Agustus. Padahal ini ada yang menarik nih. 15 Agustus 2025 mereka buat laporan. Yang terlapornya Pak Wijang. Pelapornya itu Johannes Petrus. Dengan dugaan pasal 378 dan pasal 372 KUH pidana. Nah, 15 Agustus nih. Ketika itu pas di tripartit kemarin, di Disnaker itu, tripartit itu kan dilaksanakan tripartit pertama, itu di tanggal 28 Juli 2025. Tripartit kedua itu dihadiri di tanggal 7 Agustus 2025. Tripartit ketiga 19 Agustus 2025. Nah, dari jadwal ini aja kan kita udah ngeliat tuh. Mereka nggak mau, mereka malah buat laporan ini sebelum tripartit 3 dimulai. Laporan ini udah dibuat di tanggal 15 Agustus, padahal mereka udah tahu. Kan masih ada mediasi ketiga. Anda melihat memang tidak ada itikat baik dari UMDP, ada kriminalisasi seperti itu, Bung Rizan ya? Jelas. Karena kan, loh ini ranahnya ranah industri loh. Kenapa tiba-tiba dibilang penipuan dan penggelapan? Ya kan? Dan arahnya tuh apa yang ditipu dan apa yang digelapkan. Nah, ini kan mereka sudah mencederai prosedur dong. Tiba-tiba dari ranah PHI kok mereka buat laporan pidana. Dan di tanggalnya tuh bukan yang tanggal yang ini loh, bukan yang tanggal setelah mediasi ketiga. Tapi sebelum mediasi ketiga. Tidak prosedural. Ini apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum gitu, Bung Rizan, terhadap persoalan ini? Kalau yang jelas, ini kan tiba-tiba juga ini langsung naik lidik. Nggak melalui proses penyidikan. Jadi langsung lewat proses tahapan itu. Di tanggal 9 September itu langsung lewat proses-proses itu tadi. Nah, padahal jelas dalam reformasi Polri kan Jenderal Polisi Listio Sigit Pranowo kan udah menjelaskan dia membuat tim reformasi Polri. Dia membuat ini tim-tim itu tadi yang dimana kan inti dari reformasi Polri itu kan mengenai responsibilitas sama akuntabilitas. Dan juga mengenai perlindungan dan pelayanan masyarakat dan segala macam. Lah ini kok tiba-tiba ada yang keberpihakan? Ini indikasi dong. Dan jelas ini ranahnya pasti bakalan kita buat laporan di Propam atau kita bawa ke Rapid juga ini. Anda menilai polisi tidak profesional gitu, Bung? Jelas. Tidak profesional. Ini bukan polisinya, tapi oknumnya. Karena nggak bisa semuanya kita menyalahkan mereka. Tapi pasti ada orang-orang tertentu yang bermain di balik ini semua. Pasal berapa ini yang disangkakan terhadap klien Anda gitu, Bung Rizan? Kalau dalam pasal itu jelas di pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu jelas apabila tidak sesuai dengan prosedur dalam pembuatan laporan polisi itu, maka itu bisa dibawa ke ranah pra-peradilan. Kembali ke Septi juga ya. Beliau adalah salah satu juga kuasa hukum, Dr. Wijang. Septi ini sebenarnya kan Dinas Tenaga Kerja sudah memberikan rekomendasi ya agar diselesaikan melalui hubungan industrial seperti itu. Betul. Seperti itu ya. Ternyata juga UMDP berubah ya, tidak konsisten seperti itu. Nah, Anda melihat sebenarnya di mana nih yang tidak sinkronnya gitu, Septi?
Oke, baik. Kalau kita melihat selaku kuasa hukum dari Pak Wijang Widiarso, kami selaku kuasa hukum menilai permasalahan ini adalah pure masalah tentang ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan yang status pekerja begitu. Tapi anehnya menempuh babak baru kemarin, justru klien kita secara tiba-tiba dilaporkan di Polrestabes Sumsel dugaan tipu gelap. Ini sungguh-sungguh mengejutkan langkah hukum lah yang diambil oleh pihak MDP. Nah, selaku kuasa hukum di sini kami telah membuat gugatan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial. Ini sudah terregister dengan nomor register 96 garing Perdata Pitsus garing PHI garing 2025 garing PNPLG. Nah, ini tinggal menunggu jadwal persidangan. Jadi kita sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial atas hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh pihak MDP terhadap klien kami. Nah, selain itu juga kami selaku kuasa hukum juga menilai adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh pihak MDP. Kami juga akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Palembang atas laporan yang dilakukan oleh pihak MDP, begitu. Kalau secara legalitas gitu, Septi, sebenarnya rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja seberapa jauh kekuatan hukumnya itu? Tentu saja mengikat. Kalau rekomendasi dari Disnaker pada saat tripartit ketiga, beliau pada tanggal 26 Agustus 2025 mediator Disnaker telah mengeluarkan anjuran, yang mana pada pokoknya anjuran itu menganjurkan yang pertama itu agar pihak Yayasan MDP membayar hak pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri pekerja sesuai dengan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya atau outsourcing, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan kerja. Yang kedua, agar para pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut. Nah, pada pokoknya anjuran tersebut diminta kita para pihak mengindahkan, yaitu pihak MDP itu membayar lah haknya, bukan justru melaporkan ke Polrestabes Sumsel, begitu. Apa yang terjadi nih? Fenomena apa ini sebenarnya, Septi ini? Nah, ini kita menilai di sini ada indikasi perbuatan yang berujung mengkriminalisasikan dosen atau tenaga pendidik di dunia pendidikan. Ini kita melihat adanya keberpihakan, adanya perbuatan melawan hukum, yang mana ranahnya lazimnya perbuatan melawan hukum itu yang mana lazimnya tentang perbuatan terkait ketenaga kerjaan justru berlabuhnya di PHI dong, Pengadilan Hubungan Industrial. Tapi faktanya sekarang malah berujung pidana. Nah, ini ada indikasi apa ini? Ini yang masih kita telusuri sampai dengan sekarang. Oke, kembali ke Dr. Wijang. Dr. Wijang, Anda mantan dosen yang sudah lama berkecimpung ya. Kuasa hukum Anda terkejut juga. Ternyata Anda dilaporkan dalam ranah pidana, kriminalisasi. Anda terkejut itu perlakuan lembaga terhadap Anda seperti ini, Dr. Wijang? Ya, kita terkejut, kemudian shock gitu ya. Maksudnya begini, sebagai akademisi kami konsisten terhadap apa yang kita pilih. Jadi kalau lihat tanggal tadi disampaikan oleh PH, dinyatakan bahwa ini padahal dua-duanya itu setuju untuk melalui PHI. Kalau tidak setuju kan harusnya tidak ikut di forumnya Disnaker. Kemudian kalau tidak setuju harusnya tidak sampai menerima ataupun menolak anjuran. Tapi ini kan semua proses diikutin. Mengikat mengikat. Artinya kedua belah pihak setuju untuk melakukan upaya sesuai dengan hubungan industrial. Jadi di posisi saya pun karena menurut kami ada persepsi yang berbeda di antara para pihak. Maka pertanyaannya siapa yang harus menyelesaikan? Ya hubungan industrial yang harus menyelesaikan. Even nanti Pak, apapun yang terjadi itu mungkin paling jelek umpamanya kami kalah gitu, atau apapun itu, ya kita terima karena itu pengadil yang paling kompeten untuk nilai apakah di perjanjian itu sahih atau tidak. Hanya itu sebenarnya mau kita ikutin. Tapi begitu masuk pidana, konteksnya beda gitu Pak ya? Konteksnya beda. Kan? Pertanyaannya umpamanya, saya nipu apa gitu? Nipu apa umpamanya? Nipu hari ini pun status saya masih ada di situ kok. Nah, kalau pertanyaannya apakah saya masih di sana atau enggak, ya bisa dua. Nah, saya tidak di sana karena per 26 Juli udah disampaikan untuk diberhentikan. Tetapi kenyataan di data per hari ini data saya masih di situ.
ini kan juga belum diputuskan, tapi taruhlah kita ngikutin jalur hubungan industri. Iya. Yang ini juga nanti ya kita Ternyata mindset-nya berbeda, Pak. mindset-nya UMDP berbeda. inginnya kerana pidana. Iya. Jangan-jangan Anda ditembak untuk dihabisi gitu, Pak Wijang? Walau bisa. Oh gitu ya? Atau ada kecenderungan seperti itu? Saya hari ini masih berpikir Oke. positif. Tadi di pernyataan pertama saya pasti Iya. ada sesuatu yang baik lah untuk kita lakukan. Nah itu apa itu kita nggak tahu. Iya. Jalannya itu seperti apa nggak tahu. Pak 23 tahun itu saya jatuh cinta pada pandangan pertama begitu ngajar Pak. Jadi nggak bisa memori itu hilang. Tetapi begitu dicederai begini, ya harusnya logis masyarakat juga berpikir gitu seperti apa. Oke. Bung Rizan, ini kan MDP hari ini sudah membawa kerana pidana ya. Persiapan kuasa hukum seperti apa gitu Bung Rizan? Yang jelas kalau untuk persiapan kita ini Pak ya, karena kita melihat ini banyak ketidaksesuaian kan. Pertama juga dari surat-surat laporan ini. Iya. Tapi yang jelas untuk laporan ini tetap kita hadirin. Ya karena kan dari mereka juga melakukan pemeriksaan, keterangan segala macam. Jadi tetap kita hadapkan. Namun ada banyak persiapan-persiapannya. Contoh salah satunya tadi gugatan perbuatan melawan hukum. Kenapa kita lari ke bawa ke perdata? Kita mau menekankan bahwasanya ini perkaranya ranah perdata, bukan pidana. Dan mungkin nanti ke depannya itu bukan cuma arah propam, rapid atau segala macam. Mungkin kita bakal bisa mengajak mereka untuk melakukan gelar perkara khusus. Ya, yang jelas untuk menekankan bahwasanya ini bukan pidana. Iya. Biar sinkron ya. Biar sinkron ya misalnya ya. Biar jelas ini bukan ranah pidana. Ini ranahnya perdata. Tapi perdata khususnya di hubungan industrial. Nah, makanya tadi kita mengeluarkan ya pakai perdata. Walaupun di PHI-nya juga tetap kita jalankan. Nah, kalau misalkan kalau kita lihat nih dari anjuran PHI itu yang dari Disnaker itu kemarin, itu kan jelas mereka malah yang harus membayar ya. Pak Wijang. Yang dibayar itu apa aja sih? Tentang perjanjian kerja waktunya, ahli daya outsourcing, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi kan arahnya jelas, mereka yang harus mengembalikan ke kita. Walaupun memang tetap harus diputuskan dan diadilkan dulu dalam persidangan PHI. Atau jangan-jangan ini sebenarnya UMDP ingin melepaskan tanggung jawab dengan membawa persoalan kerana pidana gitu Bung Wijang? Bisa jadi. Kalau kita melihat posisi ini tadi kan di tanggal 15 Agustus. Iya. Padahal untuk mediasi ketiga itu di 19. Ya kan? Nah, mungkin mereka bisa melihat indikasi, oh kayaknya di mediasi ketiga ini nggak bakal dapat lagi. Ya udah, jalur terakhir kita lakukan upaya pidana. Bisa jadi gitu. Pengalihan isu seperti itu bisa jadi kan? Untuk pengalihan isu untuk memutuskan ini tadi. Iya. Tapi kan yang jadi pertanyaannya sederhana. Apa yang membuktikan Pak Wijang ini melakukan penipuan dan penggelapan? Kalau kita balik, kita tarik lagi panjang ke zaman-zaman sebelum ini terjadi. Ini kan persoalan mengenai masa studi, kontrak kerja, yang dimana 2N. 2N itu adalah lamanya masa studi. Nah, kan di sini yang jadi persoalan. Dari pihak kita menganggap ini 5 tahun, dari pihak mereka itu menganggap 7 tahun. Tapi sebenarnya sederhana. Ketika di mediasi kemarin itu sudah semua kejawab. Dalam peraturan perusahaan mereka yang katanya ada peraturan perusahaan itu, walaupun faktanya peraturan perusahaan mereka itu tidak terdaftar dan itu sudah melanggar sebenarnya kan. Tapi dalam peraturan perusahaan mereka pun tidak menjelaskan berapa lamanya masa studi tersebut. Bahkan tidak diuraikan mengenai 2N atau apapun. Bahkan kabar terakhir di mediasi kemarin, dengan polosnya mereka nyebut 3N. Bukan lagi 2N. Betul. Oke. Pak Wijang, ini agak menarik ya. Bagaimana mungkin manajemen di tingkat bawah ya seperti itu ya. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya ada keraguan juga bahwa sebenarnya data-data di MDP juga bisa begitu valid termasuk kata kuasa hukum Anda. Nah, sedikit mungkin ke belakang gitu Dr. Wijang. Ini sebenarnya pola kerja atau mungkin katakanlah komitmen ya, apa kalau di itu ya, itu seperti apa di UMDP sendiri gitu Bung Wijang. Kontrak lah seperti itu ya. Bentuk kontraknya gitu. Ya kalau yang case ini spesifik memang di studi sebenarnya. Jadi kan sesuai dengan undang-undang itu nyatakan memang perguruan tinggi itu wajib untuk mendukung
tenaga pendidiknya itu untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah dengan menyekolahkan. Sekolah itu ada dua, Pak. Boleh siapa dosennya mencari sendiri di luar atau di lembaga. Jadi ini konsep bukan take and give, memang kewajiban yang harus dilaksanakan. Dipenuhin gitu ya, karena amanat undang-undang ya. Iya, amanat undang-undang harus dipenuhi. Jadi kalau nggak dipenuhi ya berarti dia tidak memenuhi undang-undang. Tapi sekali lagi sampai detik hari ini pun saya tidak pernah bilang saya tidak berterima kasih untuk itu. Saya berterima kasih untuk itu. Memang sesuai dengan yang disampaikan di anjuran di Snaker, yang menjadi masalah adalah interpretasi soal 2M. Saya sebagai akademisi itu memahami begini, Pak. Apa yang tertulis itulah yang diperjanjikan gitu. Nah, maka kita akan berbicara di situ. Yang interpretasi, kalau memang ada interpretasi harusnya ditulis di peraturan perusahaan. Nah, kebetulan ini tidak ada. Terus terjemahannya mudah dipahami seperti itu ya. Betul. Jadi semuanya ada di bawah koridor hukum yang ngatur gitu. Nah, kalau begini umpamanya saya dilaporkan pidana umpamanya begini, ya pertanyaan awam juga tetap apa? Bapak nyuri apa? Bapak ngingkarin apa? Nah, toh umpamanya pun bilang ngingkarin, apa yang saya ingkari? Toh yang tertulis itu semua begitu. Yang berbeda itu adalah interpretasi. Pak, jangan-jangan ada aturan yang memang sengaja di silent oleh pihak lembaga dalam tanda kutip untuk menjebak, Pak. Seandainya ada persoalan case seperti ini. Saya tidak tahu persis ya, Pak ya, apakah ada itu. Tapi faktanya yang kami terima yaitu yang perjanjian itu. Nah, di perjanjian itulah yang sebenarnya hari ini tuh jadi perdebatan. Saya masih menganggap bahwa ini masih dalam koridornya PHI, hubungan industrial. Karena belum ada satu pihak pun yang dirugikan oleh ini. Contoh umpamanya, saya dianggap umpamanya mengingkari janji. Loh, tetap hari ini nama saya ada di situ kok, Pak. Dan orangnya juga masih ada di sini. Saya tidak lari. Terus kalau menggelapkan, apa yang saya gelapkan? Jam mengajar saya gelapkan. Apa gaji yang saya terima? Nggak ada gitu. Maka saya hakul yakin, saya cerita sama Allah, saya bilang, ya ini bismillah. Saya di balik gitu. Di balik semuanya saya yakin ada sesuatunya. Tunggu dibantu oleh teman-teman PH ya secara hukum kan saya tidak ngerti, Pak. Yang saya pahami adalah kalau orang berjanji itu ada tertulis. Yang disengketakan itu adalah yang tertulis, bukan yang diinterpretasi. Mungkin itu jawaban jawaban logika. Kembali ke Septi ya, kuasa hukum. Apakah begitu sulit gitu ya menerjemahkan aturan ya, sehingga mungkin ada perbedaan tadi ya, interpretasi tadi kata Pak Dr. Wijang dan UMDP gitu. Kacamata hukumnya seperti apa itu, Septi? Kalau kita selaku kuasa hukum menilainya simpel saja, selama tidak ada peraturan yang mengatur, kembali lagi ke asas legalitas hukum. Selama tidak ada peraturan yang mengatur ataupun peraturan itu didaftarkan atau tidak, itu kembali lagi hanya klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak MDP. Tentunya ketika tidak ada aturan, artinya tidak ada yang harus kita tidak ada yang mengikat dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban begitu. Ini suka tidak suka, mau tidak mau proses hukum berjalan gitu ya. Laporan sudah masuk juga ke pihak polisian. Tuntutan kita kepada pihak polisian seperti tuntutan kita selaku kuasa hukum kepada pihak kepolisian, silahkan saja dia menerima laporan daripada pihak MDP. Tentunya proses tetap berjalan, kita buktikan. Apabila memang benar laporan tersebut, silahkan saja dibuktikan. Tapi apabila terbukti laporan tersebut ada indikasi-indikasi yang tentunya merugikan klien kami akan melakukan langkah hukum, tentunya mungkin lapor balik atau menuntaskan permasalahan ini melalui jalur pidana, perdata, semua kita tempuh untuk menuntut adanya keadilan di negara Indonesia ini. Karena kami selaku kuasa hukum merasa sedih dengan adanya ketidakadilan, terutama di dunia pendidikan. Selaku akademisi turut dikriminalisasi oleh aparat-aparat pemegang kekuasaan saat ini. Ini tentunya sangat menyedihkan sekali. Begitu, tentunya kami akan kawal usut tuntas kasus ini, dan apabila terbukti adanya indikasi-indikasi yang hanya menguntungkan atau mengambil manfaat daripada perkara ini, maka kami akan laporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib begitu. Dr. Wijang, Anda melihat MDP terlalu jauh ya menyeret kasus ini gitu, Dr. Wijang ya? Ya saya tadi karena basicnya akademisi tadi. Konteks kita gitu. Apa yang sudah kita lakukan, sepakati bersama-sama, ya kita ikutin. Apapun keputusannya kita hormatin terus. Sampai detik hari ini saya masih meyakini bahwa PHI itu adalah satu-satunya cara untuk membuktikan
interpretasi dari kita masing-masing. Itu ilmiah bisa kita buktikan. Betul. Tapi begitu lari ke pidana, satu karakter saya kan kayak di quote of quote gitu ya. Iya, iya. Ini apalagi nanti ke yang lain. Nah, kemudian mestinya pun juga sebaiknya ngelihat peraturan MA soal umpamanya kalau sedang berjalan di proses perdata atau PHI atau Perkap Kapolri pun muncul begitu, ya hari ini ditunda dulu atau dihentikan. Gitu. Itu kan mainnya gitu tuh. Teman-teman PHI ini kan mainnya begitu. Dan saya meyakinin itu karena logika sederhana gini Pak. Kita sedang perdata, kemudian dituntut pidana, jangan-jangan nanti perdatanya tidak terpenuhi Pak, karena dipidana. Itu logika sederhana akademisi gitu. Mungkin saya tidak bisa masuk secara hukumnya gitu. Tapi hari ini saya lumayan, maksudnya ya udahlah kita hadapin, ikutin aja. Besok pagi juga kita ikutin aja apa maunya, tapi Bismillah. Oke. Bung Rizan, kuasa hukum dari Dr. Wijang, Anda melihat carut marut persoalan hukum ya di sini. Mungkin ada closing statement Anda gitu, Bung Rizan? Ya kalau untuk itu yang jelas pasal yang dibawa atau laporan yang diproses ini sekarang itu sebenarnya kalau kita anggap kita ambil sisi positifnya, oh pihak polisi cepet nih meresponnya gitu. Tapi perlu diingat walaupun melabrak aturan yang ada gitu ya. Gitu ya. Yang jelas kan kalau soal pidana nih harus ada yang namanya unsur niat jahat atau mens rea. Barang siapa dengan sengaja, dengan cara melawan hukum, adanya tipu muslihat, janji-janji palsu atau kebohongan, itu adalah radanya unsur-unsur penipuan. Betul. Kalau dengan menguntungkan demi menguntungkan diri atau keuntungan orang lain dengan cara melawan hukum, itu baru kepenggelapan. Nah, yang jadi persoalan, apakah Pak Wijang termasuk ke arah situ? Itu pertanyaan besarnya, pertanyaan besar gitu ya. Dan juga kan ini dari sidik, dari penyidikan langsung naik ke penyelidikan. Kan juga sudah tidak sesuai. Jadi tanda tanya gitu ya. Tanda tanya juga gitu kan. Kemana nih penyidikannya? Ya sebenarnya nggak masalah. Begitu reaktifnya, parah gitu ya. Mungkin terlalu aktif tadi, jadi hyperaktif mereka. Bablas. Betul. Mungkin itu aja untuk Kosi. Seti, satu pertanyaan mungkin sebelum statement gitu ya. Mediasi tertutup atau masih terbuka? Kalau kita masih membuka, tapi kita lebih ke anjuran, ya silahkan bayar saja haknya. Kita kan bukan mau berpanjang kali lebar, tapi lebih ke pokok permasalahan, bukan malah bias kemana-mana permasalahannya gitu. Iya. Pak Wijang, terakhir mungkin Anda tidak ingin berpolemik atau memang sebenarnya memang ada polemik yang dibuat oleh mereka gitu Pak Wijang? Jujur saya tidak ingin berpolemik. Kalau bisa diselesaikan secara damai. Tadi PH saya mengatakan bahwa kita tetap terbuka untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik. Ya udah, bahkan saya kasih clue satu yang saya lupa. Di tanggal 26 Juli ketika disampaikan bahwa kan disampaikan semua proses ini sampai selalisan Pak. Saya berhenti, kemudian dituntut hampir 700 juta. Saya sempat bilang begini, oh ya sudahlah kalau begitu saya tidak jadi mundur aja. Itu jawabannya apa? Nggak bisa, Bapak sudah mundur. Ini kan semua ambigu, maka sekali lagi forum yang paling sahih menurut kami itu adalah PHI. Jadi di terakhir pun saya bilang maunya Bapak apa? Maunya saya hanya pengen keluar kok. Apakah Bapak pengen pesangonnya? Enggak. Enggak ada gitu kami bilang begitu. Tapi karena ini udah jadi rekomendasi, kan itu rekomendasi itu kan berkekuatan hukum ya Pak ya. Seberapapun itu tuh anjuran dari sebuah lembaga yang kredibel gitu ya begitu. Tapi kalau ditanya enggak, hanya pengen keluar aja gitu, enggak ada yang normal lagi kehidupan. Normal lagi gitu. Normal lagi gitu kan. Oke, baik, terima kasih narasumber kita ya, Bapak Dr. Wijang Widiarso. Beliau adalah mantan dosen UMDP yang diberhentikan secara sepihak dan sampai sekarang kasusnya terus bergulir ya di PHI maupun di Polresta Kota Palembang. Demikian tadi juga ada kuasa hukum M. Hoiri Lizani Sarjana Hukum dan Septian Sarjana Hukum dari SHS Law Firm yang sampai sekarang tetap memberikan advokasi. Kita lihat bagaimana profesionalisme pihak kepolisian dan bagaimana juga itikat baik dari pihak UMDP. Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar dari masyarakat, terutama masyarakat Palembang. Saya Taufik Usman, kita akan kembali dalam Lentera Viral berikutnya. Selamat siang.